Hai guys. kita dari kelompok 6 Kerajaan Mataram Islam. Hari ini kita di Puramangkunegaran. Dan sekarang kita akan menjelaskan tentang Puramangkunegaran. Selamat menikmati. Peristiwa geger Pacinan tahun 1740, di mana orang-orang Tionghoa melawan Pakubuwono II dengan cara menduduki Keraton Kartosuro, membuat Keraton Kartosuro rusak. Karena Keraton Kartosuro dirasa sudah tidak layak lagi, Pakubuwono II memutuskan untuk memindahkan pusat pemerintahannya. Kali ini ia memilih Desa Solo, wilayah di timur Kartosuro yang berada di tepi Sungai Bengawan. Di sana, Pakubuwono II membeli tanah dari lurah Desa Solo, yaitu Ki Gede Solo, sebesar 10.000 ringgit Gulden Belanda untuk membangun Istana Mataram yang baru. Disinilah cikal bakal Keraton Surakarta Hadiningrat. Situasi politik yang masih belum stabil setelah pemberontakan Sunan Kuning atau nama resmi Amangkurat V yang diangkat oleh orang Tionghoa untuk memberontak Pakubuwono II, membuat Pakubuwono II mengumumkan sebuah sayembara untuk menumpas Raden Mas Said dan dijanjikan sebuah hadiah. Konon saat itu Raden Mas Said adalah panglima perang yang tak terkalahkan, bahkan dijuluki Pangeran Sambernyawa. Tantangan ini diterima oleh Pangeran Mangkubumi, adik Pakubuwono II yang juga menjadi paman dari Raden Mas Said. Ia pun berhasil menumpas Raden Mas Said dan seharusnya bisa mendapat hadiah tersebut. Namun, Pakubuwono II dihasut oleh Patih Pringgalaya dan Baron van Imhoff, gubernur VOC saat itu, untuk tidak memberikan hadiah tersebut demi menurunkan derajat Mangkubumi yang dikenal anti VOC. Kemelut tersebut semakin menjadi-jadi setelah dilakukannya perubahan dalam perjanjian Panaraga oleh VOC, yang dimana perubahan tersebut mengharuskan Susuhunan untuk menyerahkan wilayah pesisir pada VOC. Hal ini membuat Mangkubumi kecewa, dan situasi pun berbalik, di mana ia keluar dari keraton pada tanggal 19 Mei 1746 dan bergabung dengan Raden Mas Said. Meski begitu, keluarnya Mangkubumi dari keraton bukan untuk memusuhi dan memberontak, melainkan untuk mempertahankan wilayah Mataram, khususnya wilayah pesisir. Perlawanan dari Mangkubumi dan pengikutnya terus berlanjut hingga mangkatnya Pakubuwono II dan digantikan oleh anaknya Pakubuwono III. Sepeninggal kakaknya, atas usul Raden Mas Said, Mangkubumi diangkat oleh pengikutnya menjadi Susuhunan di wilayah Kabanaran Sukawati, menandingi Pakubuwono III dengan Raden Mas Said sebagai patih. Sebab itulah Mangkubumi pernah dijuluki sebagai Susuhunan Kabanaran. Bergabungnya Mangkubumi dan Raden Mas Said menimbulkan kekuatan yang luar biasa. Terbukti dengan ditaklukkannya kembali daerah-daerah pesisir yang sebelumnya telah dikuasai oleh VOC. Bahkan, wilayah-wilayah di bagian timur seperti Surabaya dan Madura pun juga ditaklukkan. Kegagalan VOC melawan pasukan Mangkubumi menimbulkan berbagai tekanan. Akhirnya, mereka kembali memainkan intrik politik adu domba untuk memecah belah kekuatan Mangkubumi dan Raden Mas Said. VOC berhasil menghasut Raden Mas Said melalui Tumenggung Sujonopuro untuk melepaskan diri dari pasukan Mangkubumi. Alhasil, Mangkubumi kelak harus berjuang sendirian melawan pasukan VOC, Surakarta, dan Raden Mas Said. Di sisi lain, situasi perang yang kurang menguntungkan membuat VOC menawarkan perjanjian damai kepada Mangkubumi. Maka, ditandatanganilah perjanjian Palianagar atau yang disebut dengan Giyanti yang dilakukan di Dusun Kerten, Desa Jatiharjo, Karanganyar, Jawa Tengah pada 13 Februari 1755. Perjanjian ini menghasilkan kesepakatan damai antara kedua belah pihak, serta membagi Mataram dalam dua kekuasaan wilayah, dengan Nicholas Sarting, Gubernur Pantai Timur Laut Jawa sebagai penengah.
Pakubuwono III berhak atas wilayah Timur Mataram dan tetap mempertahankan Surakarta dengan gelar Susuhunan Mangkubuwono. Sedangkan Mangkubumi berhak atas wilayah Barat Mataram di seberang Sungai Opak yang kelak menjadi Yogyakarta dengan gelar Sultan Hamengkubuwono. Perjanjian ini juga mengakhiri kejayaan Mataram Islam selama beberapa abad. Rupanya, perjanjian Giyanti tidak diterima dengan baik oleh Raden Mas Said, sehingga melakukan perlawanan terhadap VOC, Surakarta, dan Yogyakarta. Raden Mas Said berhasil memenangkan perlawanan ini dan memunculkan Perjanjian Salatiga pada 17 Maret 1757. Perjanjian Salatiga ini ditandatangani oleh Sunan Pakubuwono III, Sultan Hamengkubuwono I, serta Raden Mas Said dan disaksikan oleh VOC. Dari perjanjian tersebut, ia diangkat menjadi Pangeran Merdeka dengan gelar Adipati Mangkunegara, serta mendapat sebagian wilayah Surakarta bagian timur yang dinamai dengan Kadipaten Mangkunegaran. Wilayah Kabupaten Mangkunegaran sendiri mencakup wilayah Surakarta bagian utara atau Kecamatan Banjarsari, Kabupaten Karanganyar, Kabupaten Wonogiri, serta wilayah eksklave yaitu di Kecamatan Ngawen dan Semin di Kabupaten Gunung Kidul. Raden Mas Said kemudian diangkat menjadi Adipati Mangkunegara dengan gelarnya Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara I. Lalu, Raden Mas Said mendirikan sebuah istana baru di Surakarta sebagai tempat tinggal para Adipati Mangkunegara. Kompleks istana ini disebut dengan Pura Mangkunegaran. Pura Mangkunegaran sendiri terdiri dari beberapa bagian. Bagian yang pertama adalah Pamedan Mangkunegaran yang merupakan tempat berlatih para prajurit Mangkunegaran atau yang lebih dikenal sebagai Legiun Mangkunegaran. Di Pamedan Mangkunegaran ini juga terdapat bangunan kavaleri artileri yang terletak di sebelah timur Pamedan Mangkunegaran. Kemudian terdapat Pendopo Ageng Mangkunegaran yang merupakan pendopo terbesar di Indonesia dengan luas kurang lebih 3.000 meter persegi. Pendopo ini ditopang oleh tiang-tiang yang berasal dari kayu jati. Ruang utamanya ditopang oleh soko guru utama yang kayunya diambil dari Alas Donoloyo, Kabupaten Wonogiri. Sedangkan untuk lantai dari Pendopo Ageng Mangkunegaran ini didatangkan dari Italia dan aslinya adalah berwarna putih. Namun terkena banjir Solo tahun 1966 sehingga terjadi perubahan warna. Kemudian di depan Pendopo Ageng Mangkunegaran terdapat bangsal tosan yang merupakan bangsal berbentuk serambi untuk melindungi para tamu dari hujan ataupun panas terik matahari. Bangsal ini dibuat di Berlin dan kemudian dikirim ke Hindia Belanda. Dan akhirnya bangsal ini diresmikan pada tanggal 12 November 1875 oleh Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegara keempat. Di dalam Pendopo Ageng ini terdapat beberapa pusaka Mangkunegaran, seperti gamelan Kiai Kanyut Mesem dan gamelan Libur Sari. Kemudian menuju ke dalam lagi terdapat piring gitan. Di belakang piring gitan terdapat dalam ageng. Di dalam ageng ini terdapat ruang persemanyaman Dewi Sri. Di belakang dalam ageng terdapat Pracimayoso yang merupakan tempat tinggal para adipati dan keluarga adipati. Di sini terdapat sebuah bangsal yang berbentuk segi 8 yang digunakan untuk jamuan makan. Selain itu, di Pura Mangkunegaran terdapat perpustakaan Reksa Pustaka yang berdiri sejak 11 Agustus 1867 oleh KGBAA Mangkunegara IV. Selain Pura Mangkunegaran, peninggalan dari Kadipaten Mangkunegaran juga dapat dijumpai di luar tembok Pura Mangkunegaran. Salah satunya adalah Masjid Al-Wusto yang merupakan masjid yang terletak di sebelah barat Pura Mangkunegaran. Peninggalan lainnya yaitu Ponton Kestal yang terletak di pinggir Kali Pepe dan merupakan fasilitas mandi cuci kakus pertama di kota Surakarta sekaligus juga toilet umum pertama di kota Surakarta yang dibangun di era Mangkunegaran ke-7. Peninggalan lainnya yaitu Astono Utara yang merupakan tempat peristirahatan terakhir bagi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegaran ke-6 yang terletak di Nusukan Banjarsari, Surakarta. Selain itu juga terdapat Gedung Society Sasana Suka yang terletak di Jalan Gajah Mada yang sekarang sudah menjadi Monumen Pers Nasional. Dan juga terdapat Taman Balai Kambang yang terletak di Kelurahan Manahan, Kecamatan Banjarsari, Surakarta yang dibangun di era Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegaran ke-7 yang merupakan bukti kecintaan dari Mangkunegaran ke-7 kepada para putrinya. Peninggalan lainnya juga dapat dijumpai di luar kota Surakarta, yaitu di Astana Mangade, Astana Girilayu dan Astana Giribangun yang merupakan tempat peristirahatan terakhir bagi para keluarga Mangkunegaran.
Astana Mangadeg merupakan tempat peristirahatan terakhir bagi Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegaran pertama, kemudian Mangkunegaran kedua, dan Mangkunegaran ketiga. Sedangkan Astana Grilayu merupakan tempat peristirahatan terakhir bagi Mangkunegaran keempat, kelima, ketujuh, kedelapan, dan juga Mangkunegaran kesembilan. Astana Giribangun merupakan tempat peristirahatan terakhir bagi Soeharto dan juga Ibu Tien Soeharto. Ibu Tien Soeharto sendiri merupakan salah satu kerabat dari keluarga Mangkunegaran. Astana Giribangun, Girilayu, dan Mangadeg ini terletak di Kecamatan Matesih, Kabupaten Karanganyar. Sedangkan peninggalan lainnya di Kabupaten Karanganyar sendiri dapat dijumpai di Kecamatan Colomadu, di mana terdapat pabrik gula Colomadu, peninggalan dari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegaran keempat. Juga pabrik gula Tasikmadu di Kecamatan Tasikmadu, Karanganyar, yang merupakan peninggalan dari Kanjeng Gusti Pangeran Adipati Arya Mangkunegaran keempat. Sekian video dari kami. Thank you for watching and bye-bye.